Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 12 Mei, hari Senin jam 9:36 pagi di New York. Kita bertemu kembali di ngobrol-ngobrol santai. Rupanya kemarin saya bikin konten pola fulfillment, cukup mendapatkan respon dari teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, sudah share. Ini adalah sebuah complimentary bagi saya. Oke, kita bahas sekarang teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di sini dan mari kita akan coba untuk menjawab ya. Oke, saya siapkan pulpennya. Kita mulai dari Miracles and Me di sini ya. Pak Irwan, dalam pemikiran saya yang sederhana ini boleh nggak kalau saya bikin analogi bahwa lack emosi, fulfillment. Alurnya adalah emosi, lack, dirilis, kemudian jadi fulfillment. Mohon pencerahannya. Boleh-boleh aja, Pak. Karena konsepnya tuh sama. Ya, ini ya pertanyaannya ya. Konsepnya sebenarnya sama. Saya coret-coret di papan di sini aja ya, enggak apa-apa ya. Jadi prinsipnya tuh sama, adalah tujuannya adalah mencapai fulfillment. Kalau pola pikir saya itu kita mulainya dari mana? Dari normal ini kan. Ya, lalu kemudian turun ke bawah. Wah, ini kok coret-coretnya kurang bagus ya. Oke, gini aja. Saya pakai ke papan tulis aja ya. Oke. Oke, saya pakai papan tulis aja biar lebih enak. Oke. Ya, ini baru saja saya bikin konten kelas premium membership tentang teknologi nano. Mungkin teman-teman ingin melihat sedikit kurang lebih seperti ini, kelas premium. Ya. Oke, kita kembali lagi ke topik di sini. Ya. Kalau saya polanya seperti ini. Kita mulai dari normal, ya normal, netral, kemudian mengalami lag di sini, dan ini zonanya lag. Kemudian supaya bisa kembali lagi ke sini, kita harus abundance, ya. Dan kemudian agar kembali lagi normal dan adanya lag dan abundance, ya 1 dan 2, 1 ditambah dengan 2, maka akan menyebabkan adanya fulfillment. Ya. Jadi kembali ke normal di sini plus bonus dapat fulfillment. Ini polanya saya. Polanya seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan Pak saya mau punya pola sendiri, ya boleh aja. Ini kan cuman teoritis ya, teori aja. Jadi bukan berarti salah, enggak. Boleh aja. Lag kemudian dilepas. Ya, ini bagus sekali. Emosi muncul lalu kemudian di letting go. Ya, di lag kemudian muncul dilepaskan. Nah, ketika kamu sudah bisa melepaskan itu, apa yang dilepas? Yang dilepas adalah sesuatu yang membuat kamu jadi kekurangan. Dalam hal ini misalkan adalah emosi di sini. Maka emosinya dilepas, maka otomatis jadi abundance, jadi fulfillment. Menurut saya abundance itu bukan fulfillment. Itu perbedaannya ya. Kalau saya mengartikan fulfillment dan abundance ini dua part yang berbeda. Bahwa fulfillment bagi saya adalah harus ada lack, harus ada abundance. Jadi kalau cuma lack tok, gak bisa jadi fulfillment. Abundance tok, gak bisa. Gak bisa jadi fulfillment. Ya, abundance terus. Jadi kita perlu lack, baru kemudian fulfillment. Jadi apakah fulfillment sama dengan fulfillment sama dengan abundance? Menurut saya enggak. Apa contohnya? Bagaimana membuktikan teori ini? Gini gampang, sederhananya. Ya, saya kasih contoh. Oke. Nah, misalkan sekarang, oke. Saya sekarang kerja keras. Sekolah deh, kita mau sekolah aja. Ya, paling gampang dipahami. Saya lagi sekolah nih. Oke, sekarang sekolah. Lalu kemudian saya pengen libur. Saya nggak suka sekolah nih. Saya pengennya libur banget. Jadi kalau libur ini bisa menghilangkan rasa capek saya. Kalau sekolah kan capek, betul? Ya capek. Libur adalah abundance saya. Ini kan lag saya, betul? Libur nih obatnya. Sehingga ketika libur saya jadi abundance. Oke. Maka sekarang lag dan abundance ya, libur kan relax ya.
Libur bisa di rumah santai, bisa bangun siang, bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube, rebahan. From lack to abundance, maka saya merasakan fulfillment. Habis liburan, aduh enak banget. Kapan libur lagi ya? Merasakan fulfillment. Nah, pada saat nanti bulan Juni, libur panjang, betul? Bulan Juni libur panjang. Maka sekarang liburnya jadi abundance, jadi liburnya kebablasan. Jadi super abundance. Apakah saya bisa mengalami fulfillment? Apakah libur bisa membawa kebahagiaan bagi saya? Enggak. Enggak. Yang membuat libur jadi membawa fulfillment karena ada sekolah yang enggak enak. Ya, paham ya? Jadi kalau libur terus, maka libur enggak ada arti. Enggak mungkin jadi fulfillment. Ya, sama juga ada istilah namanya TGIF. Thanks God it's Friday. Kenapa Friday? Kenapa Jumat? Karena besok paginya libur. Asik banget. Jumat itu the best day. Kenapa? Paginya masih kerja, paginya masih sekolah, ya kan? Tapi besoknya libur, Sabtu Minggu libur. Aduh enak banget nih 2 hari libur, yes. Tapi hari yang paling gak kita suka yang sekarang ini hari Senin. Hari Senin ini paling gak enak. Badan masih habis hari libur. Sekarang istilahnya adalah I hate Monday. Betul? Jadi ada TGIF, ada I hate Monday. Jadi ketika kita hari Senin, tingkat stres kita nih mulai mau naik nih. Tapi begitu Jumat di sini, wah sebentar lagi mau turun nih. Oke. Sehingga semua orang happy Jumat. Gua masih kerja, tetapi besok pagi udah libur. Happy. Everybody say, okay, TGIF, thanks God it's Friday. Lah yang membuat Friday jadi berpunya value, yang punya nilai. Karena apa? Karena ada Monday yang gak enak. Karena ada Senin yang gak menyenangkan. Coba kalau kamu berpikir, kenapa Mbak gak setiap hari kita buat sebagai Jumat terus? Gak bisa. Coba aja kalau begitu kamu sudah libur panjang, atau kamu sudah pensiun, misalkan, sudah gak kerja lagi, sudah pensiun, maka hari apa aja sama. Ya percaya silakan, cari sendiri. Buktikan sendiri. Kalau kamu lagi libur panjang di sekolah, mau hari apa aja yang begitu tiba hari Jumat, alah biasa aja Jumat. Gak wow. Yang buat wow apa? Ada Senin yang gak enak. Begitu Senin ini jadi enak, maka sekarang gak ada yang tahu. Ya, ini punya value, berarti kan fulfillment, betul? Maksud saya. Sehingga poin yang mau saya sampaikan adalah tetap aja supaya fulfillment bisa terjadi, kamu tetap perlu namanya lack dan abundance. Dua ini bumbunya, bumbu yang gak boleh terpisahkan. Oke? Thank you. Semoga bisa dipahami ya. Itu pemahaman menurut saya. Tapi punya pemikiran berbeda boleh-boleh aja. Ya, karena di sini ada mohon pencerahan. Ya, itu sudah kita menyamakan visi aja. Oke, bukan berarti Anda salah ya. Enggak, saya tidak bilang Anda salah. Boleh aja perbedaan, tapi ini kita cuma saling sharing pendapat. Bukan cari benar dan salah. Oke? Thank you Miracles and Me. Ketut Nari, thank you sudah berbagi. Terima kasih, saya sangat menghargai. Rp20.000 saya terima. Semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita semua. Thank you. Thank you Ketut Nari. Jim Mintaria, thank you, I love you, thank you. Agus Triyono 884, thank you juga. Kemudian Cahaya-Cahaya, sangat pas dengan fase yang saya alami sekarang, Pak Irwan, sangat menjawab, sangat menginspirasi untuk menemukan fulfillment dalam diri saya. Terima kasih, thank you. Ya, kita sama-sama belajar, thank you udah sharing, kita sama-sama maju ya. Setiap saat kita saling berbagi, thank you. Denny Handayani 9803, apakah ini bisa disamakan dengan sesudah kesulitan ada kemudahan? Mungkin kurang tepat ya. Mungkin kurang tepat. Karena cara saya melihat kesulitan, ya gini, setiap kesulitan punya potensi untuk kemudahan. Iya betul. Jadi semua kesulitan itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan kemudahan. Ya benar juga sih, sudah kesulitan tapi ada kemudahan. Tapi gini, kalau kamu menyadari ini, baru itu bisa terjadi. Karena kalau kamu tidak menyadari bahwa di balik kesulitan, ya gini ya, kesulitan ini ada potensi untuk menjadi besar. Kalau teman-teman ikut kelas vessel, ya ada kelas vessel, itu diajarkan bagaimana kita memperbesar vessel. Bagaimana cara memperbesar vessel? Lewat kesulitan.
Sehingga kesulitan ini adalah sebuah peluang, sebuah opportunity untuk kita bertumbuh. Ya, di balik kesulitan ini ada peluang yang sangat besar untuk bertumbuh. Jadi fokusnya bukan pada kemudahan, sebenarnya bukan, tapi pada pertumbuhannya. Contoh ya, kasih contoh ya. Pertama kali bayi belajar jalan. Susah nggak? Susah loh. Setengah mati. Coba aja lihat bayi jalan. Wah, jatuh lagi. Dia lebih bisa merangkak. Karena merangkak lebih stabil. Karena berjalan itu diperlukan banyak otot. Fungsi otak juga harus bekerja dengan pola tertentu. Menjaga keseimbangan agar jangan sampai jatuh. Kalau merangkak lebih gampang daripada berjalan dengan dua kaki. Tapi ketika bayi berjalan, kamu lihat, itu jatuh terus. Susah sekali. Tapi dia tetap lakukan itu terus. Bayi tidak fokus pada kemudahannya. Bayi terus berjalan karena dia tahu ada potensi besar di balik ilmu berjalan ini. Kalau kamu tidak bisa melihat itu, maka setiap langkahmu akan penuh dengan derita. Ya. Tetapi kalau kamu bisa melihat bahwa di balik kesulitan ini ada potensi yang sangat besar, maka kemudahan akan datang dengan otomatis. Bukan kemudahannya ya, maka kamu menjalaninya dengan jauh lebih mudah dan menyenangkan. Menjalaninya. Bukan berarti terus belajar, kita punya itu lalu kemudian belajar jalan jadi gampang. Enggak. Sama juga misalkan contoh, belajar main gitar. Orang belajar main musik, main piano, main band misalkan. Gak ada bayi lahir langsung main band, gak ada. Semua itu dipelajari, skill baru, betul? Maka kamu akan mengalami kesulitan. Harus melalui kesulitan. Tetapi kesulitan itu kita jalanin karena kita tahu ini ada sebuah langkah yang sebuah potensi yang cukup besar. Oke, coba deh contoh gini deh. Saya kasih contoh. Belajar bahasa. Oke, bahasa apa yang paling susah? Oke, bahasa apa yang paling susah? Bahasa Mandarin, Pak, paling susah. Itu hurufnya ada banyak. Oke, gini deh. Saya kasih kamu waktu 1 tahun belajar bahasa Mandarin. Kalau kamu sekarang bisa menguasai bahasa Mandarin dalam waktu 1 tahun, bisa berkomunikasi dengan orang Cina daratan dengan sangat lancar, bisa baca tulisnya juga, mengerti budaya mereka juga. Kamu saya gaji 1 bulan 100 juta setelah itu. Mau nggak? Pasti ini sudah tanda tangan perjanjian. Sudah, kalau perlu saya kasih tag. Kira-kira kamu mau nggak belajar itu? Mau. Apakah dengan janji seperti itu terus kemudian belajar bahasa Mandarin jadi mudah buat kamu? Enggak. Tetap sulit. Oh iya memang nggak bisa Mandarin. Tetap sulit, tetap. Tapi kesulitan itu akan kita jalankan dengan sukacita. Dengan penuh kemudahan, seolah-olah kita jalani dengan sukarela, dengan rela. Karena kita tahu di balik kesulitan ini, waduh, gua habis ini bakal digaji 100 juta per bulan. Kapan lagi gue dapat potensi seperti ini? Ya. Jadi kata kuncinya adalah, apakah kamu tahu di setiap kali kesulitan ada sebuah potensi besar di balik ini? Itu aja kata kuncinya. Rumusnya cuma di situ. Kalau kamu jawabannya adalah yes, saya tahu, Pak, maka kamu akan menjalani dengan sukacita. Tapi kalau kamu sekarang mengeluh, aduh ini kok gini gitu, berarti kamu tidak melihat potensi besar di balik kesulitan ini. Berarti kamu melihat bahwa kesulitan ini cuma bikin hidup kamu jadi susah. That's it. Akibatnya apa? Akibatnya kamu akan terjebak dengan kesulitan itu terus. Tidak akan pernah keluar. Nah, itu aja ya. Semoga bisa memberikan insight teman-teman. Materi-materi seperti ini ada di kelas premium, ada di kelas basic. Kalau teman-teman suka dengan seperti ini boleh masuk. Ada juga kelas kan kemarin juga saya umumkan. Silakan klik nanti kolomnya ada di kolom deskripsi. Semoga bisa bermanfaat. Komentar sharingnya ditunggu. Thank you. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Santai selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.